Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau ngecek hadiran kalian ya. Siapa di sini yang tidak hadir? Ahmadin Ibu dan Sophia. Ahmadin ya Apa Bu? Sakit. Tadi dia bilang di saya ibunya. Dia bilang di kelas tadi. Sophia dia kenapa? Sakit. Sakit ya. Ahmadin Alfa. Ahmadin Sakit. apa lagi? Sakit Ibu. Tadi Ibu tadi dia udah bilang di ya. kelas ya. Ya semoga teman-teman kalian yang sakit pada hari ini tuh diberi kesembuhan ya agar besok bisa belajar lagi. Amin. Nah, anak-anak, untuk lebih nyamannya kita belajar pada pagi hari ini, coba lihat kiri kanan ada sampah atau tidak. Jika ada, tolong dipungut dan dimasukkan ke tempat sampah ya. Ya Ibu, sudah bersih Sudah Bu. bersih, Bu. Nah, sudah bersih, alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar kita. Ya Ibu. Lihat itu, ada burung. Coba lihat di lingkungan sekitar kalian apa saja yang dapat kalian amati di lingkungan sekitar sekolah kita ini. Pohon apa lagi? Bunga. Iya, apa lagi? Air. Taman Ibu, kolam. Iya. Ikan. Iya, banyak ya anak-anak. Ya Ibu. Nah, apakah kalian perhatikan di lingkungan sekolah kita ini apakah hanya terdapat komponen yang hidup saja? Ada yang Batu. Pasir. Iya. Ya tentu saja ya anak-anak di lingkungan sekitar sekolah kita ini tidak hanya komponen yang hidup saja, tetapi ada komponen yang tidak hidup seperti tadi ada tanah, ada air, ada batu. Ya. Karena ternyata di lingkungan sekitar sekolah kita ini tidak hanya komponen yang hidup saja yang ada, tetapi ada juga komponen yang tidak hidup seperti batu, seperti air, sinar matahari dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang komponen penyusun ekosistem. Ya. Di sini siapa yang masih ingat komponen penyusun ekosistem itu apa saja? Saya. Coba sebutkan. Ada yang biotik dan abiotik Ibu. Nah, ya ada lagi. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai komponen penyusun ekosistem. Nah, di sini siapa yang masih ingat apa saja komponen penyusun ekosistem? Saya Ibu. Ya, coba Natasha apa saja? Ada komponen biotik dan abiotik. Nah, siapa lagi? Saya Ibu. Iya, Dian. Interaksi dan energi Ibu. Iya, ternyata komponen penyusun ekosistem itu ada banyak ya. Nah, tadi disebutkan sama Dian itu adalah ada interaksi. Nah, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini adalah interaksi antar komponen ekosistem. Nah, di sini anak-anak, kalian coba perhatikan gambar di sini. Ya. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Itu kupu-kupu Menghisap nektar. Menghisap nektar. madu. Menghisap nektar Bu. Iya. Nah, di sini ada kupu-kupu yang menghisap nektar ya. Di sini itu bisa kita katakan sebagai interaksi antar individu yang dimana ada interaksi netral. Nah, di sini ada gambar kupu-kupu sedang menghisap nektar ya anak-anak, di mana gambar tersebut merupakan interaksi antar individu, yaitu interaksi netral yang dimana interaksi netral ini adalah hubungan yang tidak saling merugikan dalam satu habitat, di mana kupu-kupu ini dengan adanya kupu-kupu ini tidak akan merugikan si bunga ini. Sebaiknya dengan adanya bunga ini tidak merugikan kupu-kupu. Ya. Nah, selanjutnya lagi nih, coba kalian perhatikan gambar selanjutnya. Kalian coba temukan komponen biotik dan abiotik pada gambar tersebut. Coba. Saya Bu. Dia Komponen biotik itu ada tumbuhannya Ibu. Ya, ada tumbuhannya. Agus? Komponen abiotiknya itu seperti tanah, Bu. Iya. Nah, ternyata ya di foto pemandangan sawah ini ada komponen biotik seperti ada tumbuhan, sedangkan di komponen abiotik itu seperti
Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Sebutkan sama teman kalian ada komponen biotik dan abiotik. Nah, adakah atau bagaimanakah menurut kalian keterkaitan antara komponen biotik dan abiotik pada gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, Andini. Jadi keterkaitan antara komponen biotik dan abiotik tadi itu sangat penting untuk fungsi dan kelangsungan hidup ekosistem. Nah, contohnya seperti pada gambar tersebut, tumbuhan menggunakan sinar matahari, air dan karbon dioksida dari komponen abiotik dan untuk fotosintesis. Nah, begitu ya anak-anak, karena interaksi antara komponen biotik dan abiotik itu berpengaruh atau saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu wajib untuk kita memahami bagaimana fungsi atau bagaimana interaksi antara komponen abiotik dan biotik itu. Dan di sini juga kita mengetahui bagaimana aktivitas manusia itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistem. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis bagaimana interaksi antar komponen ekosistem dengan benar. Nah, di sini nanti kita akan belajar menganalisis bagaimana interaksi antar komponen penyusun ekosistemnya, apa saja interaksinya. Nah, yang kedua, Ibu minta tolong sendiri membacakan tujuan pembelajaran yang kedua. Peserta didik bisa menciptakan solusi permasalahan tentang bagaimana menciptakan keseimbangan ekosistem berdasarkan analisis antar komponen ekosistem yang tepat, Bu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana untuk mencari solusi dari permasalahan ketidakseimbangan pada ekosistem. Nah, adapun submateri yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama itu ada interaksi antar komponen dan mencari solusi dari permasalahan yang diciptakan dari keseimbangan ekosistem. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan kalian dua video di mana kalian akan Ibu tanyakan setelah menayangkan video itu merumuskan permasalahan yang ada pada kedua video tersebut. Jadi Ibu minta tolong dicermati ya, nanti Bu Guru nanya satu-satu. Paham? Paham. Ya, kita tonton video yang pertama. Video yang akan Ibu tayangkan nanti Bu Guru akan nanya satu-satu rumusan masalah yang dapat kalian ambil dari video yang telah Ibu tayangkan.
kedalaman dan kualitas air itu dapat mempengaruhi distribusi kelimpahan dalam spesies yang ada pada sungai tersebut. Oleh karena itu, seluruh interaksi yang ada di sungai tersebut itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi secara keseluruhan kondisi air memainkan peran penting dalam menentukan interaksi komponen abiotik dan biotik pada sungai tersebut. Jadi jika sungai itu tercemar, maka interaksi yang ada pada sungai tersebut juga akan terganggu atau akan terjadi ketidakseimbangan. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Nah, Agus, Ibu minta tolong perumusan masalah yang video kedua. Itu rumusan masalah yang. Nah, anak-anak, seperti yang tadi Ibu kasih tahu, sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok ya. Nanti akan ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, kelompoknya bisa dilihat di sini ya. Bu Guru sudah membagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Oke, Bu. Ayo, mana kan kirim sini ini. Ibu, kok saya sama Andi ini cuma 2 orang? Iya, soalnya tidak ada teman kalian tidak hadir, ada 2 orang, benar? Baru semangat. Ada Ahmadi dan
tiga aja nih. Iya. Mana ini nomor 1 bikin doang. Ibu mau nanya. Iya dia. Dia aja yang kerja tuh, tadi nggak kerja. Kerja. Kamu Nanya aja nomor 1. Boleh. Ikut kemana sih? Kan itu dijelasin. Oh iya. Nah nomor 2 itu kalian ini mencari ini loh artikel lagi. Nah nanti di situ kalian tuh dia bukan review mencari identitas jurnal kan. Nanti kalian cari permasalahan yang ada di jurnal itu apa saja. Terus jawaban masalah itu juga. Kalian kelompok 4. Kelompok 4 nanti bertanya ya ke kelompok 2. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya. Ibu. Masih cukup kok itu. Ini ibu masalah. Iya sih. Ada nih, habis namanya makan siang. Oka. Tampil. Iya ibu, terima kasih. Iya. Nah, anak-anak karena waktunya sudah habis, saatnya kita akan lakukan presentasi ya. Ya. Apakah sudah semuanya? Sudah, Bu. Nah, yang pertama itu maju presentasi kelompok 1. Ibu semuanya. Yang maju semuanya. Nah, tolong ya kelompok yang lain itu perhatikan. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, nanti itu kelompok 3 yang akan bertanya kepada kelompok 1. Paham? Paham. Ya, silakan kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Ma'asasari dari kelompok 1 dan teman saya Mulyani Hani Aziza. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu akan disampaikan oleh teman kita Mulyani. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama, pertanyaannya tentukan tipe interaksi antar komponen ekosistem yang terjadi dalam video. Nah, jawaban kami ada beberapa tipe interaksi. Yang pertama ada interaksi antar organisme dan manusia. Contohnya itu dari jenis interaksi antara komponen ekosistem. Ada banyak jenis interaksi lain yang dapat terjadi. Dan interaksi ini dapat sangat kompleks dan saling terkait. Kemudian yang kedua itu ada interaksi antar organisme dan lingkungan. Yang ketiga ada interaksi simbiosis. Yang keempat ada interaksi kompetisi. Contohnya itu ada 2 mamalia spesies mamalia yang bersaing untuk mendapatkan makanan. Kemudian selanjutnya ada interaksi parasit. Contohnya adalah nyamuk yang memangsa darah manusia atau kuman yang memangsa makanan. Kemudian yang terakhir itu ada interaksi predator. Contohnya adalah kucing memangsa tikus atau burung memangsa serangga. Di sini soal nomor 2, berdasarkan artikel yang sudah ditemukan, buatlah rumusan masalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini jawaban kami yaitu salah satu masalah yang mungkin terjadi dalam ekosistem adalah ketidakseimbangan antara komponen-komponennya. Sudah. Jadi itu saja presentasi dari kami. Selanjutnya saya mohon maaf, Bu. Ya, selanjutnya kelompok 3. Ibu saya mau bertanya. Ya, dengarkan ya kelompok 1. Ya, kelompok 1 pertanyaan dari kelompok saya itu apa saja faktor yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem? Langsung jawab. Bisa kalau sudah tahu jawabannya, tapi kalau masih ragu bisa berdiskusi dengan kelompoknya dan teman-teman.
silakan menjawab pertanyaan dari kelompok Desi. Oke, jawaban kami, faktor yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem adalah perubahan iklim, kemudian polusi, penggumulan hutan, penggusuran lahan, overeksploitasi sumber daya alam, kemudian perubahan dalam pola penggunaan lahan, perubahan dalam pola penggunaan air, dan perubahan dalam pola penggunaan udara. Jelas, terima kasih. Oke, terima kasih ya kelompok 1, beri aplaus pada kelompok 1. Nah, bisa juga anak-anak. Nah, selanjutnya kelompok 2. Ya Ibu. Nah, seperti aja. Baik. Perhatikan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan LKPD yang sudah diberikan oleh Ibu. Nah, di sana yang pertama terkait dengan dampak merugikan yang ditimbulkan dari data populasi dalam suatu ekosistem. Yang pertama itu kerusakan pada habitat. Jika populasi tumbuh terlalu cepat, maka itu juga dapat merusak habitat. Kemudian juga persaingan. Jika populasi tumbuh terlalu cepat, mereka dapat bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya. Yang ketiga, penyebaran penyakit. Jika populasi tumbuh terlalu cepat, maka mereka dapat menjadi lebih rentan terhadap penyebaran penyakit. Dan yang terakhir, perubahan dalam interaksi antar spesies. Nah, yang kedua yaitu penyebab terjadinya ledakan populasi akan disampaikan oleh teman saya Paul. Oke, untuk penyebab terjadinya ledakan populasi di sini ada ketersediaan sumber daya yang cukup. Jika sumber daya seperti makanan, air, dan tempat tinggal tersedia dalam jumlah yang cukup, populasi dapat tumbuh dengan cepat. Kemudian ketersediaan habitat yang cukup. Jika habitat seperti hutan atau padang rumput tersedia dalam jumlah yang cukup, populasi dapat tumbuh dengan cepat juga. Selanjutnya Saudara Agus. Untuk yang ketiga itu ada perencanaan penanggulangan yang untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. Antara lain itu, yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ledakan populasi. Kemudian mengembangkan rencana pengendalian yang dapat dikembangkan untuk mengatasi faktor penyebab tersebut. Kemudian menerapkan rencana pengendalian, kemudian dapat diterapkan untuk mengatasi faktor penyebab ledakan populasi tersebut. Dan yang terakhir itu mengevaluasi dampak dari rencana pengendalian yang diterapkan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan ditanggapi. Kami dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin menanggapi terkait hasil presentasi dari kelompok 2, di mana di sini kami ingin bertanya bagaimana interaksi antara komponen ekosistem dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan hidup spesies yang berbeda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu langsung kami jawab. Bisa. Nah, ada beberapa cara interaksi antar komponen ekosistem itu dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan hidup dari spesies yang berbeda. Nah, misalnya itu dengan interaksi antar spesies yang berbeda dapat mengarah pada pembentukan hubungan predator pengusik yang dapat mempengaruhi distribusi dan ketersediaan mangsa. Interaksi komponen abiotik dan biotik dapat mempengaruhi ketersediaan dari sumber daya seperti air, makanan, kemudian juga bisa tempat berlindungnya. Kemudian yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup spesiesnya yang berbeda. Selain itu, interaksi antar komponen ekosistem itu dapat mempengaruhi dari perubahan iklim dan juga kesehatan secara keseluruhan, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan juga dan kelangsungan hidup dari spesies yang berbeda. Seperti itu kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bisa kembali ke tempat masing-masing anak-anak. Terima kasih. Alhamdulillah ya, kita sudah melakukan presentasi. Kalian sudah menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Bisa kembali ke tempat masing-masing dulu anak-anak. Sudah sedikit Ibu akan menjelaskan lagi.
ada interaksi kompetisi dan ada interaksi redaksi. Nah, di sini juga tadi disampaikan oleh kelompok 2 itu adalah dampak dari timbulnya ledakan populasi ya. Ada juga penyebabnya dan ada juga penanggulangannya. Nah, oleh sebab itu penting untuk kita mengetahui apa saja interaksi yang ada di ekosistem dan bagaimana cara menanggulangi jika terjadi ketidakseimbangan. Apakah sampai sini paham anak-anak? Paham. Nah, karena kita tadi sudah belajar mengenai interaksi, sudah belajar juga mengenai permasalahan yang terjadi karena ketidakseimbangan, Ibu minta satu orang menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Ya, Bu. Ya, coba Agus. Kesimpulan untuk materi pada hari ini yaitu interaksi antar komponen ekosistem sangat penting untuk mempromosikan keseimbangan dan kelangsungan hidup dalam ekosistem. Komponen ekosistem saling berhubungan antara satu sama lain dan mempengaruhi, sehingga adanya perubahan pada suatu komponen yang dapat memiliki konsekuensi yang luas terhadap ekosistem secara keseluruhan. Nah, terima kasih ya. Nah, anak-anak, jadi itu ya penting untuk kita belajar mengenai interaksi antar komponen pada ekosistem karena ada beberapa interaksi yang terjadi ternyata ya, tidak hanya satu, dan penting juga untuk kita mengetahui solusi yang terjadi jika terjadi ketidakseimbangan. Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita atau pemahaman kalian tentang materi pada pagi hari ini, Bu Guru akan memberikan kuis untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kita. Kuisnya ada 5 soal ya. Satu soal itu dijawab 1 menit. PG Ibu. Ya, pilihan ganda mudah poin ya. Yeay. Ya, Bu. Ya Ibu. Ya, ini Bu Guru ya pastinya soalnya. Bu, boleh lihat di Google. Nggak boleh. Oh ya. Bu bisa pakai pensil harus dipotong. Iya. Bagikan yang tengah. Nah. Dijawab dengan baik dan benar ya. Tidak boleh menyontek. Kerjakan sendiri karena ini pemahaman kalian. Ibu mau tahu sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi ini ya? Ya, Bu. Ya. Agus, Hani, Bu soalnya nyontek, Bu. nggak boleh nyontek ya, Andini. Ini aku jawabannya. Nah, apakah belum anak-anak? Sudah. Yang lain? Saya tidak belum. Ya, kerjakan ya. Andini cepat sekali. Iya dong. Sudah, Bu. Andini pakai dadu kancing Bu. Ya. Nani, Andini ngomong terus dari tadi, kerjakan. Nani, Saya sudah tadi, Bu. baca-baca lagi Agus, mungkin itu masih salah. Bu, udah tadi nyontek Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sini, pegang. Belum tulis nama, belum tulis nama. Belum tulis Tulisin nama, sekali belum. yang bisa saya. Ya saya juga 19 itu. Sudah. Saya belum tanda tangan. Terima kasih ya anak-anak karena pembelajaran kita pada pagi hari ini akan berakhir. Jadi untuk minggu depan materi kita adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi ibu mohon kalian membuat ringkasan mengenai materi tersebut dan akan kita diskusikan minggu depan. Paham? Paham. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini,
Berdoa selesai. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.